Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan yang saya hormati kepada guru kita semua, Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Ba'agil dari Malang, juga Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf dari Cirebon, dan juga Al-Ustaz Al-Syekh Farhan bin Faisal bin Talib dari Batu. Kita doakan semoga guru-guru kita semua diberi panjang umur, sehat, afiat. Tidak melupakan pula kepada seluruh panitia penyelenggara dan para hadirin hadirat, mugi-mugi insyaallah sedaya diparingi sehat afiat. Insyaallah sedaya hajat kabul. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang hari yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia untuk bersolawat kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi perkumpulan kula jenengan sedaya pada siang hari ini penyebab kita semua kelak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Singen wonten dawuh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dikatakan wa ashabul karimi kiramu. Tiang itu lek kepingin mulya harus kumpul kali tiang-tiang mulya. Oke. Terus ngeten, kula jenengan iki memang gadah karep kepingin urip ten dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Di dunya penak, di akhirat penak, di dalam akhirat nanti dijauhkan daripada siksa api neraka. Iku uripe tiyang sing paling enak. Nah, tapi masalah ini ku ngeten. Kadang-kadang tiang ini kepingin urip enak tapi boten purun nurut ten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu, minta maaf, mohon maaf. Saya ulangi lagi, saya mohon maaf, saya kira semua mungkin rombongan dari Jawa. Kalau bahasa Hongkong bisa semua. Yes. Jadi begini, kita semua hidup di permukaan dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Gusti Allah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu kunci kesuksesan kita di dalam kehidupan dunia. Ketika kita nurut, ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Coba kita bayangkan kehidupan kita di dunia ini seperti semisal kita mencari muka kepada majikan kita. Kita ini hidup di dunia ini yaitu mencari muka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman bahwasanya rahmatku akan aku berikan kepada mereka orang-orang yang selalu berbuat baik. Perkumpulan-perkumpulan seperti ini adalah salah satu daripada perbuatan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari muka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharapkan rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh daripada dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh daripada hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi pokok singkatnya, kalau saya melihat kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat. Kadang-kadang kita itu merasa bahwasanya kehidupan dunia ini bertahun-tahun, sepertinya lama. Akan tetapi Al-Imam Ghazali menyimpulkan, Imam Ghazali itu mempunyai hitung-hitungan bahwasanya kalian yang hidup di dunia adalah kalian orang yang hidup sangat singkat. Dihitung oleh beliau Al-Imam Ghazali bahwasanya orang hidup di dunia itu biasanya normalnya tidur berapa jam? Tidur 8 jam. Kata Imam Ghazali, kalau kalian tidur 8 jam dan kalian hidup dalam masa 60 tahun, maka kalian telah membuang umurmu 20 tahun hanya untuk tidur. Berarti sisa berapa umur kita yang 60 tahun? Sisa 40 tahun. Kemudian dari 40 tahun tersebut, beliau Imam Ghazali mengatakan orang mulai bayi sampai mereka itu balik, sampai mereka itu mempunyai taklif kurang lebih biasanya umurnya 10 sampai 15 tahun. 40 tahun dikurangi 10 sampai 15 tahun kurang lebih 25 tahun. Nah, kehidupan kita di dunia ini hanya 25 tahun untuk kita mendapatkan kehidupan yang kekal abadi kelak di akhirat. Maka kehidupan yang sangat singkat ini, ayo kita maksimalkan dan kita gunakan semua untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi, kalau orang-orang itu sudah selalu menjalankan semua apa yang telah aku wajibkan kepada mereka, kemudian mereka mengimbangi dengan amalan-amalan sunnah, maka semua yang mereka minta akan aku beri. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan mengatakan, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun ahabbu mimma aftaradtu alaihim. Tidak ada orang yang paling mendapatkan cintaku kecuali mereka adalah orang-orang yang telah melakukan apa-apa yang telah aku fardukan kepada mereka. Maka kunci utama di dalam kehidupan kita yaitu kita wajib untuk melakukan sesuatu yang fardu. Sesuatu yang fardu ini adalah kesuksesan kita. Ini nomor satu, jangan sampai pernah ditinggalkan walau dalam keadaan apapun. Termasuk dikatakan yaitu adalah terutama masalah sholat. Ketika kita mau sukses di dalam kehidupan dunia, kita mau selamat kelak di dalam kehidupan akhirat, kita menginginkan mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah tinggalkan sholat. Ini kunci utama. Sholat adalah kunci utama kesuksesan seseorang.
Orang mau bekerja, mengumpulkan uang sekaya apapun, engkau belajar setinggi apapun derajatmu, akan tetapi engkau meninggalkan sholat, maka hakikatnya engkau tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapunten, kalau umur 60-20 tahun tidur, 15 tahun kalian, berarti 35 sisa 25. Nyambut damel kerja sehari 8 jam, 20 tahun sisa 5 tahun. Ngerasani 5 tahun bro. Main hati, nongkrong di Victoria Park, entah umur bro. Nah, untung wonten majelis gini nih. Kalau udah habis umur 30, alhamdulillah turun ngerasani wong. Alhamdulillah. Monggo dilanjut. Nah, niku kalian Jamal walaupun sama Habib Jamal tadi sudah diberi penjelasan. Jadi kira-kira umur yang sudah kita buang untuk tidur, umur kita buang untuk semasa kita belum balik, kemudian waktu kita balik tinggal 25 tahun digunakan untuk rasa-rasa. Jadi kira-kira kapan kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka waktu-waktu seperti ini adalah waktu-waktu istimewa. Jangan pernah engkau sia-siakan waktumu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Semua siapapun yang ada di permukaan bumi, rizkinya itu ada di tanggunganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rizki kita semua itu bukan dengan usaha kita. Rizki kita semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beribadah dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah harapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kita, di dalam hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh dengan mengatakan, wala in sa'alani la'u'tiyannah. Orang yang telah aku cintai jika meminta sesuatu kepadaku, maka pasti akan aku beri permintaan-permintaannya. Mugi-mugi permintaan kula jenengan sedaya dikabulkan kalih Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pokok intinya bagaimana ceritanya kita ini untuk mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi Bunda Nuri juga mengatakan kita ini mempunyai banyak hajat. Kita ini mempunyai banyak hajat, mempunyai banyak keperluan, mempunyai keinginan ini dan itu. Maka di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman dengan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala malu akan menolak doa seorang hamba ketika hamba tersebut menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin 3 kali. Jadi ketika kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita setelah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mengatakan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, zat yang wahai zat yang maha penyayang dan pengasih, wahai zat yang maha penyayang dan pengasih, wahai zat yang maha penyayang dan pengasih. Ketika kita menyebut hal tersebut 3 kali, maka terus kita sambung dengan doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan malu menolak daripada doa hamba tersebut. Amin. Amin. Ngapunten, doa itu diijabahi, kata ulama ada 3. Yang pertama, tempat-tempat yang mustajab. Yang kedua, waktu-waktu yang mustajab.
Yang ketiga, keadaan yang kalau keadaan mustajab niku mau disampaikan Bunda Nuris, keadaan musafir doai mustajab. Keadaan orang yang sakit doanya keadaan orang-orang yang terzalimi. Kayak panjenengan ada yang terzalimi. Wonten masih terzalimi. Khususnya para ustadz-ustadz ini banyak yang terzalimi. Sebab ustadz-ustadz ini tidak diperkenankan kawin lagi. Padahal kiai itu ya hiburannya nek rabi mana ya apa masuk bal-balan nonton disko juga iso. Tapi alhamdulillah berkati dolim niki ambil Gusti Allah dikabulaken hajati. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang terzalimi jangan khawatir, orang yang difitnah jangan khawatir, insya Allah dungane Yang kedua, waktu yang mustajab kayak kemarin Arafah, terus nanti kita masuk di bulan Ramadan, nanti nisfu Sya'ban, awal dari bulan Rajab. Ini waktu-waktu mustajab kita pakai ibadah. Makanya nih angsal waktu mustajab, dapat waktu mustajab, jangan disia-siakan. Yang ketiga, keadaan mustajab kayak kita sekarang ini, tempat yang mustajab, tempat mustajab, tempat yang paling mustajab pertama multazam, Ka'bah. Mugi-mugi panjenengan sedaya dimudahkan untuk umroh, haji, agar kita bisa doa di sana. Itu tempat yang paling mustajab. Kemudian tempat yang mustajab masjid. Kita di masjid seperti ini doa mustajab. Yang ketiga majelis ilmu seperti ini doa mustajab. Jadi kalau kita doa di sini, insya Allah panjenengan ke sini nih, walaupun jarak jauh nyampe sini, yang pertama selain dengarkan ilmu adalah doa, karena ini tempat mustajab. Sampun disampaikan kali Habib Qadir 20 tahun tidur, 15 tahun balik, 5 tahun rasan-rasan, kemudian kerja, ditambah lagi di majelis tidur. Hadirin ya Allah, minta umur kok. Kalau tinggal ini mepet-mepet yang buri-buri ini, Masya Allah. Tapi alhamdulillah, orang walaupun tidur hadir majelis, insya Allah diberkahi sama Allah. Itu yang tidur, apalagi yang mendengarkan berdoa. Tapi yo eman ngosok nang majelis kok turu. Saya titip-titip nono mulai turu-turu culuk kene motornya supaya barokah. Dan iki hadirin nih di belakang sampai ada yang mobil. Saya tadi malam kurang bisa tidur, antusias pengen ketemu Habib Qadir. Begitu Habib Qadir ketemu turu. Tapi gak apa wis barokah. Ada seorang ulama namanya Syekh Mansur. Tahu Syekh Mansur? Itu Mansur penyanyi dangdut itu. Mansur bin Ammar. Mansur bin Ammar hadir majelis seperti ini hadirin. Kemudian ada yang berdiri, Mansur, Syekh Mansur, saya butuh uang 4 dinar. Anggapan $400. Katanya Syekh Mansur, ngapunten saya nggak bawa uang. Nih. Tapi yang hadir kalau ada yang punya uang, saya doakan hajatnya dikabulkan 4 dinar, 4 doa. Akhirnya yang tadi ngomong, yang hadir waktu betul aku gak bawa duit, saya nyesel gak bawa uang. Tapi yang di belakang satu juga waktu nyesel. Kok subhanallah ada seorang budak, namanya budak. Kalau sekarang mungkin TKI.
TKI disuruh sama juragannya belanja bawa uang $400 dolar Hongkong. Begitu sampai Simsacoy, Simsacoy betul aku ngalah mau. Kiai disalah mau kualat Jon. Simsacoy. Kemudian nggak sengaja hadir, tahu-tahu lewat di depannya masjid kelihatan kumpul-kumpul. Niati mang tuku bakwan jagung di ngarep kono. Kok ada kumpul-kumpul? Masuk, ketika masuk Syekh Mansur berkata, siapa yang punya $400 saya kabulkan, saya doakan 4 doanya dikabulkan. Nekat duit juragan dikekno. Tak ngawur ya. Saya ada, tapi janji ya 4 doa. Saya doakan di majelis ini yang insya Allah pasti dikabulkan. Akhirnya dikasihkan uang 400, orang alhamdulillah pulau mau bayar utang, Pulang dari majelis sebelumnya ditanya, doamu apa 4 ini? Saya minta yang pertama doa. Juragan saya ini gak isu, gak wengi mabuk kok. Terus mabuk mangane babi maneh. Dongakno oleh hidayah. Oke, tak dongakno. Yang kedua saya minta doa agar saya ini budak kepingin merdeka, kepingin jadi juragan pisan. Mosok mulai biyen kok budak terus. Kepingin jadi juragan, saya kepingin jadi bos, gak mau kerja lagi jadi pembantu. Amin. Yang ketiga, saya minta doa. Doa apa? Dapat rezeki minimal $400. Bayarnya utang nang bosku. Duit bosku ini mau, aduh. Ya tak dongakno oleh rezeki $400. Yang terakhir doanya apa? Diampuni saya dosa-dosa saya, dosa-dosa yang hadir, dosa bos saya, semua diampuni. Itu waktu, amin, mugi-mugi diparingi Gusti Allah rezeki 400 minimal, 4.000 insya Allah 400 juta. Mugi-mugi jadi wong sing merdeka. Mugi-mugi dikabulno hajate. Mugi-mugi bose niku tobat. Mugi-mugi dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya semuanya. Pulang. Orang pulang semuanya dari majelis, satu ini pulang ketemu bos juragannya. Ditanya sama juragannya, ini belanjaan itu mulai kosongan ini. Terus dia cerita, saya tadi mau belanja, tadi ketemu majelis taklim wal maulid ar-ridwan dan ilham. Ketemu Bunda Nuris ini kayak orang magneti kula niki. Akhirnya masuk, terus ada orang butuh uang $400, saya kasihkan. Hah? Terus uangnya kau kasihkan? Iya, tapi jangan khawatir, saya dijamin 4 doa. Doa apa? Yang pertama saya minta sama Allah sampai tobat. Itu doamu, iya. Diamini orang-orang, langsung nangis sujud, ya Allah, kula tobat ya Allah. Subhanallah, berkatnya doa di majelis. Makanya tadi ada yang minta juragannya supaya jadi orang baik, doa di sini. Terus sampai wis juragane wis medhit, juragane niki dolim jahat, gak tahu hadir majelis, konseran dan dutan tok ae. Ya tambah jahat. Minta sama Allah juragannya jadi orang baik, jadi orang soleh, angsal hidayah, dapat hidayah masuk Islam. Ningali sampean berangkat pengajian pulang ini sudah dakwah. Sampean berangkat dari rumah ini hubungan mau kemana pengajian, orang lihat itu sudah pengen, itu sudah dakwah. Masya Allah hadirin. Niki mugi-mugi doane panjenengan juragane dadi wong apik kabeh. Yang kedua, doa yang kedua tadi apa? Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dia dibebaskan dari perbudakan, dimerdekakan langsung. Itu doa mulia.
doamu yang kedua aku kabulkan. Wis mulai saiki kontak rabi wis gak usah jadi TKI, jadi istrinya juragan aku mlebu Islam. Wis pokoknya dibebaskan. Wis kamu saya kasih uang 4 juta dolar pulang dari juragan. Bisa jadi hadirin. Yang ketiga saya minta sama Allah uang rezeki, kasih 400 dolar saya bebaskan. Terakhir pengampunan kalau itu saya nggak bisa. Akhirnya dia mimpi, juragannya mimpi, seakan-akan ada panggilan mengatakan, kau kabulkan 3, aku 1 tidak dikabulkan. Kata Allah, aku ampuni dosa yang hadir semua. Saya ampuni dosa orang-orang yang hadir di majelis itu semua. Dan saya ampuni dosanya juragan. Saya ampuni dosanya Syekh Mansur. Saya ampuni semua masuk surganya Allah. Amin ya Rabbal. Berkat hadir Mas. Dan ini saya dipimpin doa ya Arhamar Rahimin kali Habib Qadir. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah yang Maha Rahmat, Maha Kasih Sayang. Kita minta sama Allah di majelis ini, penting majelis ini banyak doa. Jadi paling mahalnya majelis doa kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Tadi disampaikan Bunda Nuri, semua yang datang ini punya masalah, gak sampai atau masuk kiai ini ya ada masalah. Iya. Makanya doa-doa niku mang kula nggih khusyuk mikiri masalah niki ya Allah. Wonten sing bangun pondok utang gak mari-mari. Nih, wonten sing duwe masalah utang nang wong gak mari-mari. Ada yang punya masalah juga mungkin keluarganya, ono ustaz sing rabi ketemuan maneh. Turun kiamat-kiamat di sini hari ini. Punya hajat, semuanya punya masalah. Terus gimana? Ya majelis ini tempatnya kita mendapat jalan keluar dari masalah kita semuanya. Amin. Monggo amin sing khusyuk, amin sing khusyuk. Doane panjenengan dipimpin Habib Abdul Qadir ya Arhamar Rahimin. Habib Abdul Qadir niki setiap Selasa pagi punya majelis hadroh basodan. Hadroh niku doa. 2 jam niku donga tok. Munajat 2 jam mulai jam 6 sampai jam 8. Nah, sekarang kita minta kepada beliau baca doa untuk kita semuanya agar insya Allah semua hajat-hajat kita dikabulkan. Amin. Monggo Habib Qadir. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin.
كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سالني جاهل الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربحينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على في المسلمين جاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المؤذين يا أرحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على واختم المسلمين لأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ثم المسلمين الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل النعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين آمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ngomong permisi, Mak. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawatan dulu sebentar, setelah itu kita dengarkan ceramah agama yang disampaikan yang kedua oleh Habib Ahmad Alka. Insya Allah menyala. Urut. Nih, urut, kobong bareng. Nanti sekarang sholawatan ada Buddha nulis sorban keliling untuk kepentingan dakwah. Insya Allah berkah semuanya. Kepada sholawatan dulu. Ayo bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ya Rasulullah. Salam alaik ya Rafi'as syari wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya
Jangan pada ngobrol. Ngobrolin apa? Sudah pasti yang paling ganteng saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa Indonesia? Orang Sunda ada? Sunda ya Sunda. Jawa, enak Jawa. Banyak. Betawi ada nggak? Betawi? Agak ada. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, bahagia dunia akhirat, dikabulkan semua hajatnya, dilancarkan urusannya, dilunaskan utang-utangnya. Yang belum dapat jodoh dimudahkan jodohnya. Yang sudah dapat jodoh mudah-mudahan Allah tambahkan bahagianya. Nah, ini hari itu cepat baper. Perempuan itu cepat baper. Belum selesai doa udah digas saja. Mudah-mudahan yang udah dapat jodoh Allah tambahkan sakinah mawaddah warahmahnya. Tambahkan rezekinya, husnul khatimah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi Bunda Nuris pas salam yang pertama semua jawab salam, betul? Salam yang kedua jawab salam, betul? Pas salam yang ketiga kita yang duduk berempat nggak boleh jawab salam. Kenapa tadi? Karena masalahnya nambah, ya, pengen nambah istri, ya, betul? Padahal saya dengar empat-empatnya ngempet semua dalam hati. Paling banyak aminnya yang ketiga tadi. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral habaibul kiram, para habaib, para guru agama, para tuan guru, ada Al-Habib Jamal, Al-Habib Agim, dan juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maula Dawila, dan juga Masya Allah yang paling ganteng, yang paling manis, ada kayak Gula dan Farhan bin Faisal bin Talib. Masya Allah, kita doakan ketiganya mudah-mudahan Allah bahagiakan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya, rezeki al-wasi'ah wal barakah hissiyah wal ma'nawiyah zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Dan juga kepada seluruh para panitia penyelenggara acara yang mulia dan bahagia ini, yang hakikatnya panitianya sebenarnya kita semuanya, betul? Tapi ada beberapa orang yang mau lebih berhikmah, dan khususnya ketua panitianya Bunda Nuris, ya, yang Bunda Nuris, dan juga seluruh daripada Majlis Ar-Ridwan dan Majlis Ilham, betul? Mudah-mudahan yang semua mempunyai ikatan dengan majlis ini Allah jadikan perantara untuk kekabulan hajat. Hajat dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kata Habib Jamal, gas beb, saya gas. Ini kita lihat ya, Hongkong pengajian akbar, cinta dan pengampunan. Kalau cinta kan sekarang lagi musim tangannya biar coba. Begini kan? Betul. Begini betul, begini betul, begini. Tapi ada sebagian perempuan bukan ini doang begini. Betul.
Hakikat daripada cinta ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Oh, bapak itu loh ngomong dulu. Hakikat cinta. Cinta itu aneh. Cinta itu semua saya yakin pernah merasakan jatuh cinta. Betul? Yang di atas juga pernah merasakan jatuh cinta. Bahkan ya manusia-manusia itu ada juga yang namanya cinta terlarang. Ada. Betul. Apa cinta melarang? Cinta yang selalu mendahulukan dengan syahwat. Ada. Betul. Sampai kadang-kadang dia menutupi kesalahannya dengan mengatakan, ayo wes gak apa-apa, kita ini saling jatuh cinta, bermaksiat sambil beristighfar. Lah, ada yang seperti itu, ada gak? Ada saja. Masya Allah, ini namanya cinta yang salah. Cinta yang salah. Makanya cinta itu aneh. Cinta yang tidak salah adalah cinta yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu cinta yang tidak akan salah dan tak mungkin salah dan pasti benar. Cinta yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ibu-ibu nih, semua yang hadir di tempat ini, duduk di sini, ini salah satu tanda cinta kepada Allah dan salah satu tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan judulnya cinta dan pengampunan. Pengampunan itu hasil daripada cinta. Orang kalau sudah mencintai dan dicintai dan dia dicintai, itu pasti hasilnya adalah pengampunan. Itu pasti. Nah, saya sendiri sekarang akan mau menjelaskan kepada semua yang hadir di tempat ini. Ayo sama-sama kita belajar. Ada apa sih dengan cinta? Pernah kan ada judul film apa? Pernah nonton nggak filmnya? Saya juga pernah nonton. Pernah, nggak apa-apa, untuk belajar, untuk pengalaman. Ya, cinta. Sekarang apa yang dimaksud di sini cinta dan pengampunan? Sudah jelas, namanya majlis. Namanya majlis yang mempunyai hubungan dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad. Yang itu sudah pasti di sini yang dimaksud cinta di sini adalah cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Demi Allah, cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad itu dibilang sulit gampang, dibilang gampang sulit. Dibilang sulit gampang, dibilang gampang sama kayak sedang membina rumah tangga. Rumah tangga itu dibilang gampang, sulit, dibilang sulit kan? Sama seperti orang sedang menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana caranya? Nah, pada pagi hari ini ayo kita belajar sama-sama. Bagaimana agar kita ini bisa mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, orang kalau ingin mempunyai rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, di situ otomatis pertama yang dia harus lakukan adalah langkah-langkah yang dimana seseorang tersebut ya, langkahnya itu langkah yang menimbulkan untuk bisa cinta kepada Allah dan Nabi-Nya. Sudah jelas apa? Fi'il ta'at wa tarkul maksiyah. Sudah jelas di situ apa? Melakukan ketaatan dan menjauhi daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah bilang saya ingin cinta kepada Allah, saya ingin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Masya Allah sholat ditinggalkan, maksiat di jalan, contohnya itu gak bakal dia bisa mencintai Allah dan Nabi. Ketika apa? Ketika dia meninggalkan ketaatan dan melaksanakan repot, sangat repot. Untuk mendapatkan cintanya Allah dan untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW, pertama otomatis dia harus bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi daripada kemaksiatan kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, orang yang mencintai Allah dengan melaksanakan ketaatan itu bukan hanya saja ketaatan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, akan tetapi dia harus lebih memahami bagaimana cara menjalankan ketaatan tersebut.
Orang ada kadang gini, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, orang ada melaksanakan ketaatan. Yang dia laksanakan taat, oh iya, urusan taat itu urusan dia sama Allah saja. Tidak ada urusan dia sama manusia salah. Kan yang disebut ketaatan itu ada hablum minallah dan ada hablum. Ada orang sholat terus, ibadah terus, tapi sama tetangganya, sama temannya, sama kawannya, sama saudaranya dia putus silaturahmi. Ada nggak orang gitu? Nah, bagaimana di situ? Tekor urusannya. Urusannya bagaimana? Tekor. Nggak bakal dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro dapat cintanya Allah, yang ada malah murkanya Gusti Allah. Tapi kalau seseorang betul dia menginginkan, saya ingin cinta sama Allah dan mendapatkan cintanya Allah, ya dia harus berusaha. Bukan hanya saja urusan dia beribadah kepada Allah, tapi urusan juga dia kepada sesama manusia. Kadang-kadang Masya Allah dia nggak urusan dah sama orang. Saya urusannya sama Allah, sama Allah, sama Allah, sama Allah saja. Sholat, ngaji. Masya Allah ya. Tapi urusan kadang-kadang temannya mau minjem uang, nggak ada duit. Padahal duitnya banyak. Padahal temannya itu membutuhkan. Kenapa? Oh, mulanginya susah. Iya. Ya, nanti ada cara yang biar Habib Jamal yang jelasin cara mulanginya gampang, nanti Habib Jamal misalnya. Ya, Jamal ini Masya Allah. Ya, dia paham bagaimana cara orang biar utangnya itu bayar, dia paham caranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi bukan hanya saja urusan dia dengan Allah saja, akan tapi dia harus perhatikan juga urusan dia dengan sesama manusia. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan lebih cepat dapat cintanya Allah dan Nabinya ketika mereka lebih memperhatikan urusan dia dengan sesama manusia. Innallaha fi auni 'abdi ma damal 'abd fi auni akhi. Jangan khawatir. Allah akan mencintainya, Allah akan menolongnya selagi dia mau membantu kepada sesama manusia. Itu yang pertama. Ya. Siap urusan dia melakukan ibadah kepada Allah, bukan hanya saja ibadah kepada Allah itu sholat, urusan dia sama Allah, tapi juga ibadah juga disebutkan dengan urusan sesama manusia. Bahkan Nabi Muhammad lebih ya memperhatikan kepada para sahabat-sahabatnya dengan urusan kepada sesama manusia. Urusan hablum minannasy lebih banyak Nabi Muhammad mengajarkan. Jelas ketika masuk ke kota Madinah, Nabi Muhammad mengatakan apa? Afsus salam wa aqimut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Demi Allah, ini adalah makna daripada cinta. Kita lebih memperhatikan. Afsus salam, ayo satu sama lain saling membantu, saling tolong menolong, apalagi kita ada di negeri orang lain. Ya, insya Allah kalau kita mau menolong, jangan bilang aduh balikinnya kadang susah, jangan khawatir. Kita akan dapat rezeki dari jalan yang lain. Dari diri kitanya dan juga dari keluarga kitanya juga akan diberikan rezeki. Kenapa? Karena kita suka membantu kepada sesama orang. Nih, saya ada satu kisah, Bu. Ada satu kisah di tempat saya. Ini kisah nyata. Ini yang dikatakan dia dapat cintanya Allah. Dia dapat cintanya Nabi Muhammad SAW. Seorang ibu-ibu miskin. Masya Allah. Seorang ibu-ibu miskin. Dia punya anak 7. Suaminya udah berangkat duluan. Kemana? Ke akhirat. Dia meninggal dunia. Sudah berangkat ke akhirat duluan. Sudah meninggal dunia. Dia hidup sendiri. Yang sedangkan anaknya itu yang 7-nya kecil semua. Ini kecil. Tapi subhanallah, kehidupannya selalu qanaah. Jangan bahaya. Selalu qanaah. Biar kita tahu apa yang dinamakan dengan cinta yang diajarkan Nabi Muhammad ketika masuk kota Madinah. Afsus salam wa aqimut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wa nas niyamul jannata bis salam au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang. Ini ibunya itu subhanallah, kerjaannya ibunya untuk membiayai anak 7. Dia jualan apa ya? Kalau kata bahasa Sundanya, lotek uleg. Apa bahasa Jawa? Rujak uleg, tahu rujak uleg? Ya, tapi subhanallah dia itu kerjaannya
Bukan duduk, mangkal enggak. Jadi dia itu sudah siap dibungkusin, diplastikin, kangkung, timun, apalagi kecambah, wortel, nggak ada wortel. Ya wes begitulah. Ya dibungkus, terus sambal kacangnya dipisah, diikat jadi satu, umban, ya, diikat jadi satu, ya. Terus didagangkan, dia simpen tiap hari, bawa 25 bungkus sampai 30 bungkus. Dia keliling. Sebelum keliling, apa yang dia lakukan? Lihat, untuk mendapatkan cintanya Allah yang mengatakan bahwasanya betul apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Memperhatikan orang lain. Sebelum dia keliling, dia ambil 5. Ngapain? Pagi-pagi itu sebelum keliling, 5 itu dibagikan sama tetangganya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Sisa dari 25 tinggal berapa? 20. 20 dia dagang. Pulang masih ada, bagiin lagi. Coba kira-kira orang zaman sekarang kayak gini kan? Jualan elektronik, kulkas, buka toko. Pagi-pagi bagikan kulkas ya. Masya Allah, jualan furnitur. Betul. Pagi-pagi buka, langsung sebelum dijual furniturnya dibagiin. Masuk akal apa nggak masuk akal? Nggak masuk akal kayaknya ya. Masa pagi-pagi saya aja jual furnitur nggak kayak gitu ya? Saya kan jualan furnitur di sana. Ya, Masya Allah. Masa pagi-pagi, tapi ini lihat, loh, gimana caranya? Ada caranya kalau misalkan dagang-dagang yang besar, ya usaha-usaha yang besar, apa ada namanya sodakoh subuh? Ada namanya sodakoh subuh. Untuk mengikuti gayanya ibu ini yang jualan rujak ulet tadi. Jadi dia bangun tidur, yang pertama dia lakukan apa? Hablum minanas. Bangun tidur setelah doa, dia masukin uang 50.000 atau 10.000 atau 20.000. Pokoknya apa? Buat nanti kalau siang ada orang minta bantuan saya kasih. Dapat pandangan di pagi hari untuk menggapai ridhonya Allah. Tadi kata Habib Qadir apa? Cari muka sama Allah. Jangan cari muka sama Ustaz Farhan, percuma. Udah ada yang punya dia. Ya, Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cari muka sama Gusti Allah. Nah ini ibu itu tadi cari muka sama Allah. Kenapa? Kalau udah urusan sama orang disenangkan, pasti dia akan disenangkan sama Gusti. Tiap hari kerjaannya bangun tidur bagi-bagi, dagang, usaha. Subhanallah, apa yang terjadi? Dikasih sama Allah Ta'ala, dia meninggalnya mati dalam keadaan ibadah. Di kota saya sendiri, 7 anaknya apa yang diberikan sama Allah, semua 7 anak yang menjadi orang-orang yang istiqomah, soleh, dan 7 yang menjadi miliarder semuanya. Makanya ini di Hongkong kesempatan, ketika kita bilang Masya Allah, ini judul yang sangat tepat, cinta dan pengampunan untuk mendapat cintanya Allah, pandangannya Allah. Ayo kita hubungkan di antara satu sama lain, saling tolong menolong, saling membantu. Bukan hanya urusan sholat itu penting. Ini juga penting untuk mendapatkan pandangan Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang untuk dapat cintanya Allah, satu, apa? Jangan suka komplain sama Allah. Jangan suka menggerutu sama Gusti Allah. Tahu menggerutu, komplain? Jangan jauh-jauh. Contoh kita bertiga nih. Ini contoh ya, bukan kenyataan, contoh. Cukup kenyataan. Ini kita bertiga lagi jalan. Ada satu orang ini contohnya. Tiap hari gerutu terus sama ini orang kita bertiga. Kira-kira bertiga ini sewot nggak sama dia? Komplain, dikasih makan. Apa ini makanan? Makanan tidak enak. Lah, bisa. Ayo Ustaz, cepatkan, waktu udah habis ini. Tunggu dulu, ini kenapa cepet-cepet? Kita dikomplainin terus bertiga. Ini contoh. Ibu-ibu kalau punya temannya suka gerudel. Apa gerudel? Gerudel, gerutu, komplain. Kalau bahasa Sundanya kuku lutus. Gelendeng. Ya, komplain. Ya jorokin minta saja. Dan ini kan contoh. Jangan baper lu, enggak. Emang ini Masya Allah, baik, ini contoh. Saya bingung mau contohin siapa yang kenal cuma berempat. Ya,
ngetoin Bunda Doris ya? Ini contoh, kalau orang selalu yang manusia sama manusia saja digerundeli, ya apa? Digerutu, komplain terus, benar nggak? Sama Allah juga begitu. Apa yang dikasih sama Allah, terima. Kalau nggak terima, nanti yang ada diusir sama Allah. Man lam yashkur ala ni'amai, walam yashkur ala balai, walam yarda bi qadai, falyatlub rabban siwa. Siapa yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah bersabar, tidak mau terima dengan keadaan, katanya Allah, apa? Kesana kamu, keluar cari Tuhan selain saya. Makanya lihat orang yang suka grundel, komplain, hidupnya tambah senang apa tambah susah? Tambah susah, makanya nerimo. Tapi ini kerja, terima, nikmatin, hasilnya akan baik dan pasti. Ini tanda orang yang betul-betul untuk mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Nabi Muhammad SAW. Ini ada satu kisah, hadirin, ada satu kisah. Ada satu ustaz, ya, ada satu ustaz, ya. Saya mau bilang Ustaz Farhan lagi, takut nantinya salah lagi. Ada satu ustaz namanya Ustaz Edi. Ada satu ustaz namanya Ustaz Edi. Ini contoh aja. Ya udah, Ustaz Ujang dah. Ustaz Ujang, kalau di Sunda itu Ujang Asep namanya, karena saya tinggalkan di Majalengka. Ada orang Majalengka nggak? Gak ada. Oh, ada orang Majalengka. Oh, pantesan paling cantik orang Majalengka. Oh ya, kota saya sendiri. Ya, kota saya sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada satu ustaz namanya Ustaz Ujang. Ya, Ustaz apa? Ustaz Ujang. Ustaz Farhan. Boleh pinjam mana? Oh ya, saya nanya. Iya deh, Ustaz. Ini aslinya memang beliau tinggal di punya pesantren di Batu, di Malang. Ya, di Batu. Masya Allah, baik orangnya. Tahfidzul Quran. Masya Allah, ini ahli Al-Quran. Ya, makanya kalau mau nempel sama dia harus punya wudhu dulu. Ini Ustaz Ujang, ya Ustaz Ujang. Dia itu punya satu guru kiai, ya. Subhanallah, dia itu lulus masuk diutus dakwah ke satu pedesaan. Di satu pedesaan, masuk ke pedesaan, dia dakwah, dan akhirnya dicintai sama orang-orang desa. Dicintai sama orang-orang desa, undangannya banyak. Waduh, sampai ke Taiwan diundang, ke Thailand, ke Hong Kong, amplop akeh. Banyak. Masya Allah. Dia belum menikah. Tapi subhanallah, dia tahu diri. Kenapa? Maaf, dia orang yang pendek, hitam, jelek. Ya, kalau di sini kan nggak ada yang hitam, putih semua ya. Subhanallah, tapi dia tahu diri, mau nikah, mau minta satu orang, takut gak diterima. Tahu diri dia ya, tapi subhanallah, dia datang sama siapa? Sama kiai. Sama siapa? Sama kiainya. Datang pulang, duit udah banyak, rumah udah punya, mobil ada. Dia datang ke kiai, apa? Pengen kawin kiai. Sudah ada jodohnya, ada kiai, udah saya pandang. Baru lulus dari pondok pesantren kiai. Cuman saya ini mau minta nggak berani. Kenapa? Ya minta dorongan dari Pak Yai. Siapa namanya? Namanya Siska. Ada Siska di sini. Ya wes ganti namanya Ayu. Oke, nama Ayu. Ya wes, Kiai. Jenenge Siska Kiai. Namanya Siska. Kamu mau sama Siska? Ya namanya Kiai sama muridnya ya nggak? Kebetulan si Ujang ini murid Kiai yang sudah lulus, yang sudah sukses. Kalau kata bahasa apa namanya Indonesianya, lu tahu diri lu. Ya nggak? Lu tuh minta jangan muluk-muluk. Siska itu masya Allah cantik. Jangankan kamu, saya aja mau. Ya apa kata Habib Jafar kan Kiai, hiburannya tuh. Ya kan saya nyambung aja omongannya. Ya, Masya Allah. Ya Allah Kiai, masa nggak oleh si Kiai dapat yang cantik? Ya sudah, kamu datang ke rumah Siska sudah. Sana, kamu minta.
ibunya. Saya doakan. Mudah-mudahan itu jodoh kamu. Siap Kiai. Namanya isyarat dari seorang Kiai, dia yakin, lihat, yakin. Dia berangkat pagi-pagi ke rumahnya si Siska. Di kampung situ Siska tinggalnya, di kampung si Ujang tadi, Ustadz Ujang. Masuk ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kedatangan yang mulia Ustadz Al-Mukarram. Senang kedatangan Kiai, senang nggak? Kedatangan Ustadz senang nggak? Ini Kiai kondang. Masya Allah. Ya Allah, saya mimpi apa semalam? Masya Allah, kadang-kadang kan kalau mau datengin Ustadz ini, ya Allah repot. Tapi ini mau ke rumah saya, monggo Ustadz, monggo. Disuruh masuk. Ketika masuk, kalebet, bisa sudah ya. Mangga, kalebet, aku mangga, sok kalebet, masuk dia. Ketika masuk, ngomong si Ustadznya ini, Ibu, iya, maaf kedatangan saya yang pertama silaturahmi. Yang kedua, saya ini sana kesini ini mau minta untuk menikah dengan saya. Langsung belum selesai ngomong kayak tadi tuh, doa belum selesai dari udah langsung apa kata ibunya Siska? Alhamdulillah Pak Ustadz mau ngelamar saya. Kebetulan dia juga janda. Kebetulan dia juga dia janda. Kata Pak Ustadznya, bukan sama sampean Bu, tapi sama anak ibu, Siska. Kata ibunya, jangan sama Siska baru keluar pesantren, masih 16 tahun. Saya aja, janda kan menggoda. Karena kebetulan umurnya juga, ya, si ibunya ini masih 42, 41, ya. Masya Allah. Enggak Ustadz, sama saya aja, jangan sama anak saya ini masih biarlah. Baru keluar pesantren udah nikah, jangan. Sama saya aja, saya siap jadi istri Ustadz. Saya mau hikmah, saya siap mau mencintai sepenuh hati. Lihat, yang diinginkan sama Ustadz ini siapa? Anaknya. Tapi yang diberi jawaban siapa? Ibunya. Siapa yang menakdirkan? Kalau model saya kayak gitu, cahaya aing, banget, ya kan gitu lah. Kalau kata bahasa Sunda, ya nggak mau. Kalau pada bahasa Jawanya raimu gitu ya. Enggak, tapi ini Ustadz yang mengerti bagaimana tanda orang dan harapan agar Allah bisa mencintainya, yaitu syaratnya tidak pernah komplain sama Gusti Allah. Ya sudah Bu, kalau begitu saya mau istikharah dulu. Saya mau lapor sama Pak Kiai. Enggak bobo. Ya, dapat anaknya, dapat ibunya. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Senang susah alhamdulillah. Menerima. Pulang dia. Kemana? Ke rumahnya Pak Kiai. Kata gue gimana? Jang, beres Yai. Diterima. Siapa? Boe. Ya Allah. Pak Kiainya, Pak, ya wes. Bagus kalau begitu. Ini kesempatan saya. Kamu jadi mertua saya nanti. Masya Allah. Gimana Pak Kiai? Ya sudah, kalau kamu itu mau, kamu istikharah dulu aja. Istikharah. Seminggu balik lagi ke rumah Kiai. Kiai, gimana? Beres. Tiap malam saya mimpi. Mimpi siapa? Mimpi ibunya. Oh ya sudah. Itu jawaban dari Gusti. Tapi hatinya tetap pengen sama. Ya sudah, tapi terima. Alhamdulillah. Wes, baywan gituan lah ini. Bapak sallallahu alaihi Muhammad. Wes, dia datang ke rumahnya sama Pak Kiai sambil bawa lamaran, bawa mobil segala macam. Waduh, Masya Allah, itu namanya ibunya Siska dan sampore, dan secantik-cantiknya, wishlist, semua segala macam. Menor. Begitu masuk, Siska ada di sebelah ibunya. Si Ujang ini pandangannya, ya Allah, saya pengen yang itu. Tapi nggak boleh komplain, alhamdulillah. Selesai dia nentuin tanggal. Ya, pesen apa namanya? Apa papayon bahasa Jawanya? Terok. Pesen tenda, pesen sound system dia. Masya Allah. Tausiah agama Habib Jamal itu pun, siap ya? Yo. Sepaket sama ini nih. Habib Abdul Qadir siap, tanggal semua. Beres. Seminggu sebelum acara pernikahan,
Ibunya Siska naik beca ketabrak truk mati. Lalu ketabrak truk mati. Lari nih. Ustaz, ada kabar. Apa? Kabar, ya Allah, mengerikan. Kabar sedih. Kunaon? Kenapa? Iya, calon mempelai wanita mati. Bingung dia, mau bilang alhamdulillah takut salah, mau bilang innalillahi ya sudah harusnya innalil. Itu kan dikubur segala macam tahlil. Di hari ke-7 tahlilan, besoknya kan mau nikah nih harusnya. Udah pesen masa udah panggil Habib Jamal di batal, sok kamu Habib Jamal ya. Akhirnya apa? Keluarganya Siska, kakak-kakaknya ibunya, paman-paman Siska, dibilang apa? Siska, ibu kamu meninggal, kamu tinggal sendiri, kamu mau nggak gantiin posisi ini? Nikah sama Ustaz Ujang. Lihat takdir Allah, tanda orang yang menerima Gusti Allah. Alhamdulillah, sambil banyak berdoa kepada Gusti Allah. Doa itu bukan artinya doa, tapi kuku lutut apa ya? Grundel sama Allah. Enggak, terima. Tapi alhamdulillah, doa balas. Ya wis, kata Siskanya, nggak apa-apa, paman, terserah paman aja. Ustaz, maaf, kalau seandainya besok kan acara nikah nih, ibunya Siska kan sudah meninggal, digantikan posisinya sama Siska, mau nggak? Iya. Ada batunya, lebih itu yang sangat penting. Lihat, ini cintanya Allah. Coba kalau Ustadz udah grundel dari pertama, bubar subhanallahul-azim. La Siska wala uminya, la Yusuf wala Gamiso. Ya, alhamdulillah. Makanya orang kalau menerima itu insya Allah balasannya akan baik dan pasti dari Gusti. Jangan suka grundel kalau orang ingin dapat cintanya daripada cintanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yang terakhir hadirin, yang terakhir. Ya, yang terakhir. Orang kalau pengen dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikiran ke handphone, barangkali itu saya telepon. Oh, waktunya nggak udah balik tuh. Oh ya. Yang terakhir berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di situ jelas. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Nah, yaghfir lakum dzunubakum ini pengampunan. Ya, yaghfir lakum dzunubakum ini berusaha untuk lebih dekat lagi dengan Rasulullah. Bagaimana caranya untuk lebih dekat lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perbanyak sholawat, perbanyak hadir majlis taklim, majlis ilmu, majlis sholawat, majlis zikir, hadir. Di mana ada majlis, hadir. Di mana ada majlis, untuk dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana untuk lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Gampang, sering-sering banyak ceritakan tentang Rasulullah. Kalau ngobrol, ya, orang jatuh cinta itu kalau sering diomongkan. Ya, betul. Contoh, jangan jauh-jauh dulu waktu zamannya batu akik, apal nggak? Bagaimana saudara kita, suami-suami kita, betul? Yang tadinya nggak suka jadi suka. Kenapa? Yang disebut-sebut, yang diomong-omong urusannya batu akik. Contoh, ya, saya ini nggak punya burung. Contoh. Saya mau tanya Bu, suaminya pada punya burung nggak? Nggak punya burung. Nggak punya burung suami. Sudah suami lah. Ya. Saya kasih contoh. Ustaz Farhan ini misalkan punya burung, ya. Burungnya besar. Burung beo, ya, burung beo. Bisa ngomong. Loh, ini Bu, pikirannya kemana sih Bu? Halo. Bisa kasih contoh. Ustaz Farhan punya burung. Ya, saya nggak punya burung, misal. Ya, tiap hari saya ini duduk sama Ustaz Farhan, ngobrolinnya burung. Ustaz, burungnya besar apa kecil Ustaz? Gimana ya, kasih makan dulu Ustaz, contoh. Ustaz Farhan ini ngomongin, iya, burung saya bisa terbang, burung. Judulnya perburuan. Judulnya apa? Perburuan. Itu yang saya tadinya
tidak suka burung jadi suka mati. Kenapa? Karena saya sering menyebut-nyebut ibu-ibu jangan jauh-jauh. Ibu contoh nggak suka motor, pulang ke rumah kumpul wong telu ya. Ayu, Ita misalnya ya. Ayu, Ita, Neneng, Umi sama menelu papat ngobrol. Yang tiga ini ngobrolinnya urusan motor, ono Honda, ono Yamaha, ono Kawasaki. Oh ini bagus, ini bagus. Yang diobrolin tiap hari motor mau. Akhirnya ini satu ibu yang nggak suka motor jadi suka. Makanya kalau kita ingin dapat cintanya Allah, cintanya Nabi Muhammad, sering-sering ngobrolin tentang Rasulullah SAW. Seorang anak yang umurnya masih 7 tahun, ya ketika itu mendengar suara apa? Perang. Ayo perang. Si anak ini ngomong sama bapaknya, Pak, ikut perang ya, besok ya. Kata bapaknya, ikut perang kamu bawa pedang gimana? Ngencing aja nggak lurus ya. Masih cilik, kok 7 tahun. 7 tahun. Akhirnya merengek-rengek semalaman minta ikut perang. Ibunya kesian, udah Pak ajak aja. Ya udah. Absyir ya waladi, wahai anakku, saya kasih kabar gembira, besok ikut perang. Alhamdulillah. Pagi-pagi bapaknya belum bangun, anaknya sudah. Karena senangnya. Karena senang. Jangan jauh-jauh ibu-ibu kalau ada yang ibu senengin. Contoh, suaminya bilang atau keluarganya bilang, besok beli mobil, beli emas. Ya, semalaman kira-kira bisa tidur nggak? Pengen cepet-cepet besok. Kayak Habib Kadir nih. Tadi malam nggak bisa tidur. Saking senangnya pengen ketemu ibu-ibu. Allah. Betul nggak Beb? Bisa tidur nggak Beb? Nggak bisa tidur. Alhamdulillah. Kenapa? Karena cinta sama ibu-ibu. Alhamdulillah. Ya, gitu ya orang namanya cinta itu. Masya Allah. Ada magnet, ada Akhirnya mau berangkat perang, si anaknya dipeluk sama ibunya. Bilang apa? Si anaknya di telinga ibunya, ya Umi, wahai ibu, saya ini mau berangkat perang. Ibu mau titip salam nggak sama Nabi Muhammad? Umur 7 tahun. Si ibunya bingung. Nah, Nabi Muhammad telah pindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Ini zaman tabi'in. Sedangkan kamu ini perang nggak ada Nabi Muhammad, nggak lihat Nabi Muhammad secara wujud, nggak ada. Loh, ibu nggak tahu saya ikut perang ini tujuannya saya ini mati syahid dan cepat-cepat kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Hati ini nggak kuat, hati ini rindu untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Tiap malam saya selalu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Umur 7 tahun, lagi kita ngimpinya sopo, tinggal pergi sopo. Ya itu yang ada di hati kita datang ke dalam mimpi. Kata si ibu, nah begitu cintanya Anda kepada Nabi Muhammad, dari mana itu muncul? Nah, ini munculnya cinta saya kepada Nabi Muhammad berkat ibu dan bapak. Karena ibu dan bapaknya dan ibu dan bapak itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata, menggerakkan badan kecuali yang digerakkan adalah sunnah dan yang dibicarakan adalah Nabi Muhammad SAW. Nah kita sehari-hari yang diobrolin apa? Drakor. Gaya cintanya sama pemain Korea siapa jenenge? Cinglana, Jimin. Saya kira Dimin. Ya, nah itu. Ayo kita rubah. Ya, Bib, hiburan boleh hiburan. Islam tidak melarang ibu. Tapi tolong jangan lupakan Nabi Muhammad karena ini untuk mendapatkan cinta daripada cintanya Rasulullah SAW. Ya mudah-mudahan insya Allah yang tidak keluar dari tempat ini kecuali langkahnya kita, langkah taat kepada Allah. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga dijaga. Insya Allah sedikit yang kita lakukan untuk menyenangin orang lain itu untuk kebahagiaan kita dan keluarga kita di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, jangan suka komplain sama Gusti Allah. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, berusaha. Apa yang kita lakukan sehari-hari ini, yang kita obrolkan, tolong selipkan pembicaraan tentang ilmu, tentang Rasulullah, tentang sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Habib Ahmad Al-Fatihah. Semoga menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Nambah cinta Allah, cinta Rasulullah. Sekarang kita istirahat, sholat zuhur. Oke, sudah.
Lebih ada. Mau ada. Kira jam 12:30. Tapi degene kurang. Iya. Sholat zuhur jam 1. Ya Bu, kalau itu kita lanjut 15 menit. Ustaz Farhan yang ingin balas dendam kelihatannya. Kita bersih, kita menunggu waktu sholat. Nanti setelah sholat ini Pak Allah kula sing ceramah. Nah selanjutnya kita bikin akhir Ustaz Farhan untuk menyampaikan mau ibadah hasanah. Beliau ini Ustaz Farhan punya pondok tahfidz Quran putra dan putri di Batu. Pondoknya besar sekali. Alhamdulillah bapak ibu-ibu punya anak pengen hafidz Quran, monggo dipondokkan ke tempat beliau. Karena sebagian guru-gurunya juga kiriman dari pondok saya. Jadi yang lulus pondok saya suruh ngajar karena pondok beliau masih baru. Saya juga yang mengantarkan atau mengutus guru-guru untuk ngajar di pondok beliau. Insya Allah ibu-ibu yang pengen punya anak hafizah atau hafidz Al-Quran, monggo untuk belajar di pondok pesantren. Kepada Al-Ustaz Farhan bin Thalib, tempat dan waktu dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Habib Jamal Ba'adil, Al-Habib Abdul Qadir Maula Jawila, Al-Habib Ahmad Al-Kaf, yang mudah-mudahan umur mereka semua dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan, dalam ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan segenap panitia Majelis Ta'lim Ar-Ridwan dan juga Majelis Ta'lim Ilham di Hong Kong ini. Begitu juga wabil khusus Ketua Panitia Ibu Nuris dan semua yang hadir. Mudah-mudahan semuanya pada siang hari ini mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupannya semua ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, tema kita pada siang hari ini adalah cinta dan pengampunan. Tema kita pada siang hari ini adalah cinta dan pengampunan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pengecualian, semuanya insya Allah dicintai oleh Allah. Kecuali yang menyakiti hati saya.
Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Saya kasih dalil, orang yang memaafkan itu pahalanya, balasannya spesial dari Allah. Jangan komplain loh. Kalau begitu saya maafkan. Terima kasih. Tapi bukan sekarang. Kapok. Insya Allah semuanya tanpa pengecualian mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jikalau seorang di antara kita ingin benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah saling mencintai di antara sesama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ibu-ibu ini jangan ada yang mencintai yang lain kecuali karena Allah. Jangan sampai dia mencintai sahabatnya atau temannya atau orang yang ia kenal karena perkara-perkara dunia. Jangan. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Kenapa si fulanah mencintai fulanah yang lain? Dikatakan karena hartanya, betul atau tidak? Atau karena kedudukannya, betul atau tidak? Nah, perkara-perkara dunia itu dijauhkan, disingkirkan. Jangan sampai seorang daripada ibu-ibu yang dirahmati Allah mencintai wanita yang lain kecuali karena Allah. Itu diantara syarat untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan hadis qudsi dalam arti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib cintaku untuk orang-orang yang saling mencintai karenaku. Dan saya yakin seyakin-yakinnya semua panitia, begitu juga ibu-ibu yang hadir di sini semua, tidak ada di antara ibu-ibu yang mencintai yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya, buktinya majelis ta'lim ini. Majelis ta'lim ini didirikan, semuanya hadir, semuanya duduk di sini untuk apa? Jikalau bukan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau bukan untuk mendapatkan ilmu syariat Islam. Itu sebabnya ibu-ibu yang dirahmati Allah kumpul semua di sini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi menjelaskan dengan kalimatnya, wajabat mahabbati, wajabat. Dan arti pasti orang itu akan aku cintai jikalau ia mencintai yang lain karenaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya. Ini juga contohnya ibu-ibu sekarang. Wajib cintaku untuk orang-orang yang saling duduk, yang dimana mereka itu duduk karenaku. Semuanya duduk di sini untuk mendengarkan, untuk mendapatkan ilmu agama Islam, yang dimana agama Islam itu adalah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada di sini niatnya untuk memandang Habib Ahmad atau untuk mendapatkan ilmu agama? Untuk mendapatkan ilmu agama. Ya mungkin plus untuk memandang Habib Ahmad, karena Habib Ahmad juga terhitung dari ulama, insya Allah. Dan insya Allahnya itu tahqiqan wala ta'liqan, kita juga tidak tahu. Akan tapi memandang wajah ulama juga dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya tidak ada yang duduk di tempat ini karena urusan dunia. Hati-hati loh. Jangan sampai ada yang duduk di sini kemudian membagikan jadwal arisan. Jangan lupa nanti arisan minggu depan di tempat ini, di tempat itu dipending dulu.
atau mungkin ada seorang ibu memperlihatkan kepada temannya barang-barang yang baru, produk-produk Hongkong yang baru di HP, itu semua disingkirkan. Murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di tempat ini demi mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Wajib cintaku untuk orang-orang yang saling ziarah dan yang saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama Al-Habib Jamal, bersama Al-Habib Abdul Qadir, bersama Al-Habib Ahmad tidak datang ke tempat ini kecuali untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ibu-ibu tidak bertemu dengan kita semua kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tiga hal itu, karena mencintai karena Allah, duduk karena Allah, saling mengunjungi karena Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita pada siang hari ini, memandang kita dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan cintanya Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau itu yang kita dapatkan, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, belum tentu jikalau seorang di antara kita mendapatkan cinta dari seorang manusia petinggi, pejabat, orang kaya, kemudian yang dicintai itu bisa mulia, itu belum tentu. Akan tapi jikalau seorang di antara kita benar-benar mendapatkan cinta dari Allah, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, "Ma min 'abdin ahabba 'abdan lillahi ta'ala illa akramahu Allah." Tidak ada seorang hamba yang mencintai hamba yang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan dalam arti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman. Imannya itu akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya itu akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan meninggal dunia dalam keadaan benar-benar beriman kepada Allah, dan itulah yang dinamakan husnul khatimah. Kemudian juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ini adalah bukti karena kumpulan kita ini, perkumpulan kita ini, duduknya kita ini tidak ada tujuan lain kecuali karena Allah, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitu juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal saleh, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal saleh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim di surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki atau perempuan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa mu'min, dengan dorongan iman, yang melaksanakan amal saleh dengan dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dalam arti kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang indah di dunia, kehidupan yang bahagia di dunia. Kemudian di akhirat nanti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kami berikan kepada mereka balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Dan yang dimaksud daripada balasan yang lebih baik di sini adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu semuanya buah karena cinta. Jikalau cintanya itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal saleh. Akan
Akan tapi kalau mencintai seseorang karena dunia, sebaliknya akan mudah untuk bermaksiat, bukan mudah untuk beramal saleh. Makanya kita katakan dari awal pembicaraan kita tadi, jangan sampai mencintai seseorang karena perkara dunia. Saya mencintai Habib Jamal karena Allah. Saya mencintai Habib Abdul Qadir karena Allah. Saya mencintai Habib Ahmad juga karena Allah. Kalau mau karena dunia, apa yang mau saya harapkan dari beliau? Tapi karena beliau seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dakwahnya Masya Allah di mana-mana. Beliau juga di pandangan saya seorang yang saleh. Akan tapi kadang-kala bikin mangkal juga. Tapi tetap saya mencintainya karena Allah. Makanya saya duduk di samping beliau. Jadi seperti itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu semuanya buah karena cinta karena Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh. Bahkan di hadits qudsi yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Bahwa senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil dan dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tadi kita bilang apa? Bahwa buah daripada cinta karena Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh. Semakin banyak amal salehnya, semakin dicintai oleh Allah. Kita lanjut setelah azan. Allahu Akbar. Kita lanjut lagi setelah kita sholat zuhur. Laksanakan sholat zuhur dan bagi yang musyafirin zuhur dan azan insyaallah jamaah takdim. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi sempat kita jelaskan yang terakhir hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa senantiasa hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil
dengan ibadah-ibadah yang sunnah hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Jadi ini jangan diremehkan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tentang ibadah-ibadah yang wajib, sholat-sholat yang wajib, itu sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Begitu juga puasa yang wajib, tidak ada tawar-menawar lagi. Berinfak yang wajib seperti zakat, itu tidak ada tawar-menawar lagi. Akan tapi jangan dilupakan juga ibadah-ibadah yang apa? Yang sunnah. Sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, begitu juga selalu berinfak atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya juga bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku itu senantiasa selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah yang sunnah, maka aku akan mencintainya. Jikalau dia sudah dicintai oleh Allah, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku adalah pendengarannya yang dengannya ia mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku adalah pandangannya yang dengannya ia memandang, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku adalah tangannya yang dengannya ia mengambil, wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang dengannya ia berjalan. Maksudnya apa? Bahwa aku adalah pandangannya, aku pendengarannya, aku tangannya, aku kakinya. Apa maksudnya? Bahwa si hamba itu seluruhnya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuhnya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua anggota tubuhnya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya semua akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bahaya. Oleh karenanya di akhir hadis kursi ini kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'alani la'utiyanna, apabila si hamba itu berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doanya. Wa in ista'adzani la'u'idzanna, jikalau ia berlindung kepadaku, juga akan aku lindungi dari sesuatu yang dimana ia berlindung daripadanya. Jadi itu juga diantara buah daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia akan mendapatkan pemeliharaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebagai penutup. Tadi kita sempat menjelaskan tentang amal saleh atau amal sunnah yang jikalau seorang di antara kita mendekatkan diri kepada Allah dengannya akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang setiap hari yang bisa kita laksanakan adalah sholat sunnah 12 rakaat. Sholat sunnah berapa rakaat? 12 rakaat dalam arti daripada sholat yang rawatib, sunnah qabliyah dan juga sunnah ba'diyah. Itu bagi ibu-ibu yang dirahmati Allah bisa untuk melaksanakannya, dan itu tidak gugur karena ibu-ibu sudah bermukim di Hong Kong. Akan tapi kalau bagi seorang musafir yang dimana dia itu boleh melaksanakan qasar dalam sholat yang wajib yang 4 menjadi 2, maka yang sunnah-sunnah seperti itu sebagian ulama mengatakan itu bisa gugur. Akan tapi bagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak, laksanakan itu setiap hari. 12 rakaat itu apa saja? 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh, sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat, 2 sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur, ba'diyah zuhur. Itu sudah berapa itu? Halo, assalamualaikum. 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, qabliyah zuhur. Itu berapa? 2 rakaat sesudah zuhur, ba'diyah zuhur. Itu berapa? 2 rakaat ba'diyah maghrib. Dan 2 rakaat setelah isya, ba'diyah isya. Sama dengan berapa? Itu yang dijelaskan oleh istri Rasulullah
yang bernama Ummu Habibah atau Ramlah binti Abi Sufyan. Itu yang beliau jelaskan tentang 12 rakaat itu di salah satu hadisnya yang sahih. Tak ulangi lagi, saya nggak lupa. 2 rakaat sebelum subuh atau qabliyah subuh. 4 rakaat sebelum zuhur atau qabliyah zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur atau ba'diyah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib atau ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya atau ba'diyah isya. Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan itu, banallahu bihinna baitan fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan itu, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Rumah di surga yang amat sangat indah, yang keindahannya tidak bisa kita bayangkan. Betul atau tidak? Sekarang mungkin seorang di antara kita kerja mati-matian di dunia, banting tulang demi mendapatkan rumah dunia. Betul atau tidak? Bisa jadi dia mendapatkannya, bisa jadi dia juga tidak mendapatkannya. Jikalau dia mendapatkannya, pasti tidak seindah dengan rumah yang di mana? Yang di surga. Akan tapi seorang di antara kita bisa mendapatkan perumahan di surga. Bukan hanya satu rumah, perumahan. Banyak rumah. Dengan melaksanakan 12 rakaat itu dalam setiap hari. Itu jangan diremehkan, jangan digampangkan. Dan jikalau seorang di antara kita bisa melaksanakannya, alhamdulillah. Berarti ini tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa melaksanakan itu dengan istiqamah. 12 rakaat itu yang qabliyah dan juga yang ba'diyah, kecuali dia adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jikalau seorang di antara kita tidak bisa melaksanakannya dengan istiqamah, hati-hati, muhasabah. Bersedihlah, ada apa dengan kehidupanku? Ada apa dengan kehidupanku? Maksiat apa yang telah aku lakukan? Dosa apa yang telah aku dapatkan? Sampai-sampai tidak bisa istiqamah untuk melaksanakan sunnah-sunnah qabliyah dan juga sunnah-sunnah ba'diyah. Dan itu semuanya perkara yang mudah atau amal yang mudah atau amal yang gampang. Betul atau tidak? Dan ganjarannya luar biasa. Rumah yang mewah, yang indah di surga untuk selama-lamanya. Oleh karenanya selalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita laksanakan amal-amal saleh penuh dengan ikhlas. Kita pertahankan majelis ta'lim yang seperti ini, selalu kumpul karena Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, selalu mencari ilmu yang bermanfaat, dan juga selalu duduk dan bersahabat bersama orang-orang yang saleh. Dengan itu semua insya Allah akan dimudahkan oleh Allah, dan kita akan mendapatkan cinta serta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dari apa yang kita pahami, dari apa yang kita dengar tadi ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.